Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini perkenankan saya untuk menyampaikan kontrak kuliah atau kontrak belajar kita untuk mata kuliah hukum keluarga di beberapa negara muslim di semester ini, semester genap tahun ajaran 2021-2022. Adapun hal yang akan saya sampaikan di video ini terkait dengan kontrak kuliah ada beberapa poin, ya, berhubungan dengan absensi, kemudian media atau aplikasi yang kita gunakan selama 16 kali pertemuan ini. Nah, berhubung perkuliahan kita masih daring, jadi media dan aplikasi kuliah atau kuliah daring ini perlu diperhatikan lebih. Nah, untuk efisiensi, baik itu biaya dan waktu untuk menggunakan aplikasi ini dalam kuliah kita nantinya. Kemudian tugas, ya. Nah, tugas sebagaimana semua mata kuliah ada tugasnya, mata kuliah ini juga ada tugasnya dan ada ketentuannya juga. Kemudian terkait dengan UTS dan UAS, dan yang paling penting juga adalah penilaian. Nah, terkait dengan absensi, yang pertama, berhubung kuliah kita ini masih daring, ya, dan sebenarnya kuliah daring itu sama saja dengan kuliah tatap muka, maka absensinya juga dilihat berdasarkan kehadiran, baik itu nanti kita kuliahnya cuma di forum diskusi saja, ya, bisa itu di WA Group atau Google Classroom, ataupun nanti secara langsung lewat video conference di Zoom ataupun Google Meet. Nah, jadi kehadiran itu yang menentukan absensinya. Nah, kemudian poin keduanya yaitu mahasiswa wajib mengikuti jalannya kuliah, ya, dari awal sampai akhir. Jamnya sesuai dengan ketentuan yang kita sepakati, ya. Jadi kalau misalnya nih mata kuliah ini 2 SKS, ya selama 1,5 jam itu kita semua harus hadir, ya. Nah, kemudian yang terpenting di poin ketiga, kalau misalkan berhalangan atau ada kendala terkait kuliah daring ini yang tidak memungkinkan berhadir, akan atau harusnya memberi kabar terlebih dahulu. Begitupun juga saya nantinya kalau saya berhalangan tidak bisa memberikan kuliah, nah maka saya akan memberitahukan. Nah, jadi kita sama-sama seperti itu untuk memudahkan kita belajar. Nah, kemudian terkait masalah media dan aplikasi yang digunakan untuk mata kuliah ini. Nah, aplikasi yang digunakan untuk mata kuliah ini tentunya seperti banyak mata kuliah yang lain juga, untuk forum diskusinya pakai WA Group, ya. Adapun untuk diskusi atau penyampaian materi dari saya nanti bisa lewat Zoom ataupun Google Meet. Nah, untuk forum diskusi utama, nah nanti kita sesuaikan dengan kesepakatan, ya. Nah, nanti saya akan bagikan Google Form-nya, nah nanti bisa diisi, ya. Nah, kemudian untuk evaluasinya, ya, selang 2 atau 3 kali perkuliahan, nah kita evaluasi perkuliahan melalui aplikasi Zoom atau Google Meet, ya. Nah, dilihat yang mana yang lebih memungkinkan. Ya, sudah media dan aplikasi, selanjutnya penugasannya. Nah, ada 2 hal yang diperhatikan dalam penugasan ini, yaitu aturan dalam pembagian kelompok dan mekanisme diskusinya. Nah, kalau aturan pembagian kelompok itu terdiri dari 2 sampai 3 mahasiswa atau mahasiswi. Nah, tergantung jumlah total keseluruhan lokal, ya, atau jumlah mahasiswa itu di kelas berapa. Nah, jadi diberikan nanti materi sesuai RPS. Nanti saya akan beritahukan kapan atau mulai materi keberapa, pertemuan keberapa kita mulai diskusi. Jadi sebelumnya itu dipersiapkan. Nah, kemudian setiap kelompok
Nah, tugasnya membuat video presentasi. Nah, video presentasi itu isinya PowerPoint ya, yang sudah didubbing atau diedit, dibuat voice note dari pematerinya yang menjelaskan isi PowerPoint yang dia tulis tadi. Nah, dan saya sarankan supaya lebih mudah dan nyaman, upload video tersebut di YouTube dan kalian share linknya. Jadi, saya ataupun teman-teman audiens yang lain mudah untuk mengakses. Nah, kemudian kriteria PPT-nya atau PowerPoint-nya itu cukup 10 slide saja, jadi tidak usah banyak. Tapi dari 10 slide ini mewakili seluruh sub-sub bab yang ada di pembahasan di RPS. Jadi semuanya itu tercover. Adapun nanti kalau misalnya ada yang keliru ataupun kurang, nah nanti di diskusi ataupun saya akan menambahkan materinya itu. Kemudian poin kedua dalam penugasan yaitu adalah aturan diskusinya. Nah, setelah pembagian tugas dan waktu presentasi dimulai, ya, mahasiswa itu harus mengupload videonya tadi, ya, atau tugas PowerPoint yang dikasih voice note tadi, video presentasi ya. Nah, gitu. Saya sebutnya itu video presentasi. Itu di forum paling lambat malam sebelum presentasi. Misalkan kita hari Kamis, Rabu ya, Rabu. Malam Rabunya itu sudah upload di grup, ya. Nah, jadi jangan sampai nanti tidak mau upload, maka tidak akan dapat nilai untuk tugasnya. Kemudian jadwal diskusi itu sesuai RPS ya. Nah, ketika diskusi itu atau kuliah saya mulai, nah saya akan membuka, kemudian selanjutnya moderator yang bisa dipilih dari peserta diskusi itu bisa langsung mengarahkan. Jadi untuk diskusinya saya minta bantuan moderator dari kalian untuk memfokuskan teman-temannya ini supaya nanti waktu dia presentasi, kemudian menjawab ataupun memberi kritikan itu lebih teratur ya. Nah, kemudian sebagaimana diskusi, dipersilakan dulu dalam waktu 10 menit bisa menonton videonya atau ditonton lebih dulu karena sudah diupload lebih dulu kan itu lebih mudah ya. Nah, kemudian setelah habis waktunya ini, moderator itu mempersilahkan kepada peserta untuk memberikan kritik, saran, pertanyaan ya, dan waktunya itu juga dibatasi 15 sampai 20 menit. Nah, setelahnya itu presentator atau pemateri memberikan tanggapan atau jawaban terhadap kritik atau sanggahan yang masuk tadi. Nah, kemudian kalau ada masih waktunya silahkan diskusinya dilanjutkan. Tapi di akhir waktu atau di akhir SKS kita ini, berikan saya 10 sampai 15 menit. Nah, ini untuk evaluasi di setiap diskusinya. Nah, jadi semoga bisa dipahami ya. Nah, kemudian terkait dengan referensi ya. Oke. Di RPS sudah ada beberapa referensi. Kemudian kalian bisa menambahkan dari karya ilmiah yang sudah dipublish ya, jurnal, artikel, majalah ilmiah yang lain ataupun yang belum seperti skripsi, tesis ataupun disertasi. Nah, adapun umumnya untuk mata kuliah ini ya, selain punya Bapak Amin Suma itu ya, hukum keluarga di dunia Islam itu lebih banyak bahan atau referensinya itu di jurnal ya. Jadi kayak misalkan materi hukum keluarga di Malaysia ya, mungkin buku spesifiknya itu sulit ditemukan, tapi di jurnalnya banyak. Nah, jadi kalian bisa baca jurnalnya itu. Nah, kalian sertakan di video atau di PPT yang kalian buat tadi, video presentasinya. Jadi kita semua bisa mengakses atau
membaca referensinya. Nah, untuk referensinya itu saya kira bisa dimengerti. Nah, kemudian masalah UTS dan UAS-nya ya. Kalau UTS itu sesuai dengan kesepakatan dari fakultas di pertemuan ke-8 ya. Nah, biasanya diadakan di forum ya, dengan tenggat waktu tentunya ya. Nah, sedangkan UAS, UAS ini lebih fleksibel ya. Tapi yang jelas UAS itu dilaksanakan di akhir pertemuan. Nah, nanti bentuknya itu bisa tugas individu, ujian lisan. Nah, kalau ujian lisan berarti kita pakai Zoom ataupun Google Meet ya. Nah, atau nanti ada mini riset ya. Nah, mini riset mungkin dilakukan oleh beberapa mahasiswa yang nanti poinnya itu dijadikan atau nilainya itu dijadikan nilai UAS. Nah, kalau penilaian, saya rasa hampir sama ya. Nah, tapi saya di sini bagi 4 ya. Untuk keaktifan dalam diskusi ya, bertanya misalkan sebagai audiens itu 15% saya berikan ya. Jadi jangan sampai pasif ya dalam diskusi. Nanti sayang 15%-nya. Kemudian untuk presentatornya, itu performa dalam presentasinya, itu saya juga kasih 15%. Nah, jadi dapat 30% kalau misalnya dia itu bagus dalam presentasi performanya dan dia juga bagus atau aktif sebagai audiens ya. Nah, kemudian untuk UTS seperti biasa 30% dan UAS yang paling banyak 40%. Nah, mungkin untuk kontrak kuliah ya, videonya ini sampai di sini saja. Nanti akan saya berikan video lain yang menjelaskan tentang materi dalam tugas yang ada di RPS ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.